Silakan kita mulai dulu Bu Nurwadiah dengan tilawah. Silakan Bu Nurwadiah tilawah ya. Tilawah ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Surah apa Pak? Terserah Bu Nurwadiah, bisa berhubung dengan materi juga bisa. Oh, yang di RPP saya Pak ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahu azim. Baik, Bu Nurwadiah ya. Mengajar di mana ya? Apa Pak? Bu Nurwadiah mengajar di mana? Saya mengajar di Min 1 Kota Subulu Salam Aceh, Pak. Subulu Salam Aceh ya. Subulu Salam Aceh. Tingkat? Ya, Pak. Mengajarnya di Ibtidaiyah di Min, Pak. Ya, Madrasah Ibtidaiyah, Pak, di Min. Negeri ya. Iya, Pak. Baik, Nurwadiah ya. PPT-nya dipilih PPT berapa? Pertama, kedua. Bagaimana, Pak? PPT-nya PPT Bu Nurwadiah persiapkan. Sudah mengupload ketiga PPT-nya Bu Nur? Sudah, Pak. Sudah saya upload. Nah, yang dipakai itu hari ini tentu PPT berapa? Yang RPP Surah At-Tin, Pak. PPT pertama ya? Iya, Pak, ya. Baik, di Surah At-Tin, tujuan pembelajaran apa di situ? Tujuan pembelajaran ada, Pak. Apa itu? Saya baca, Pak. Ya, silakan ya. Bapak. Setelah mengamati slide PowerPoint atau video pembelajaran dengan disiplin, kerjasama peserta didik mampu menampilkan sikap meyakini surah dengan baik dan benar. Membaca pertama dulu, Pak. Mampu apa tadi? Mampu menampilkan sikap meyakini surah dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah. Karena sesuai dengan kaidah, tapi kan tadi sikap. Iya, Pak. Menampilkan sikap yang benar sesuai kaidah. Kaidah apa maksudnya? Bagaimana, Pak? Kaidah apa maksudnya? Kaidah maksudnya kaidah apa di situ?
Kurang jelas, Pak. Kan tadi Suaranya kan membal, mampu, Pak. apa ada di headset, ada di merah headset sudah lebih jelas kedengaran situ ya. Enggak, Pak. Enggak. Kayaknya di situ apa? Speaker di situ agak bermasalah. Di sini kayaknya bagus. Iya, Suaranya bagus sini. bisa jadi, Pak. Baik ya, kita lanjutkan ya. Media pembelajaran apa yang dipersiapkan? Tadi kan setelah melihat slide, berarti total nggak? Ya, Pak. Medianya apa saja? Medianya. Medianya ada PTT, Pak. PTT, video pembelajaran. Nah, ada buku Al-Quran Hadis. Ada juga LKPD. Dan Al-Quran digital, Pak. Al-Quran digital. Jadi Al-Quran digital itu diambil di mana? Lihat di YouTube, Pak. Nanti ada namanya aplikasi Quran digital itu dari juz pertama sampai terakhir, tulisannya juga ada, bahkan sebagian juga ada tafsirnya. Kalau lihat dari YouTube itu bukan Quran versi digital, tapi itu kan video pembelajarannya. Oh, iya Pak ya. Video pembelajaran, berarti itu juga jadi itu video pembelajaran diambil dari YouTube ya? Iya Pak. Nggak ada yang didesain sendiri, nggak ada. Kayak video sumber belajar. Kalau didesain sendiri, saya ngaji dulu, saya rekam, saya nampakkan, saya tampilkan sama anak, Pak. Ada ya? Ada. Baik, ya. Kemudian sumber belajarnya apa saja? Sumber belajarnya itu PTT Pak sama video pembelajaran. Itu kan medianya ya. Iya, nanti apa PowerPoint, Pak? Isi PTT itu dari mana diambil? Isi PTT dari Itu yang sumber belajar. Iya. Dari buku, dari apa saja? Iya, Pak. Bagaimana, Pak? Yang tertuang di PTT itu dari mana sumbernya? Sumbernya dari buku, Pak, dari buku. Dari buku. Berarti sumber belajarnya buku salah satunya. Apa lagi? Iya, Selain Pak. buku apa? Selain buku apa saja? Nggak jelas, Pak. Apa, Pak? Selain buku apa saja? Dalam buku Al-Quran Hadis kelas 5, Pak. Selain itu nggak ada lagi? Saya lihat di YouTube, di internet, Pak. Yang dilihat di internet apa saja yang berhubungan dengan sumber belajar, tidak sekedar dilihat, tidak sekedar tertulis sumber belajar internet, tidak sekedar itu, tapi disebutkan sumber linknya apa, websitenya apa. Ada, Pak. Ada juga linknya di situ. Apa, Pak? Nama websitenya apa? Ada. Ada tuh nama situsnya atau websitenya. Oh, situsnya. Gimana ya? Silakan dilengkapi termasuk nanti sumber belajar dari hasil penelitian, karena itu tuntutan pembelajaran terbaru. Sesuatu yang baru itu kan muncul dari hasil kajian. Hasil kajian itu didiamkan dalam bentuk penelitian. Rata-rata hasil penelitian itu dimuat di jurnal ilmiah yang dikeluarkan oleh lembaga atau kampus. Cari tentang jurnal yang berhubungan dengan keilmuan di Mirwadiah, jurnal yang berhubungan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ada ketemu, itu jadi sumber belajar yang nanti salah satu kisi-kisi itu diambil dari situ ya. Baik, Pak. Benar ya. Terakhir kita minta Bu Nur mempersiapkan diri, mempraktekkan, mengajar tadi memakai EPP kedua, pertama. Bagaimana, Pak? Praktek mengajar silakan yang sesuai dengan EPP yang dipilih. EPP berapa?
Oh, kemarin sudah divideokan, Pak. Harus saya Ya, praktekkan lagi, Pak. kemarin video dalam bentuk tertutup. Sekarang langsung dipraktekkan. Anggaplah Bu Mus sekarang di hadapan murid-muridnya yang lucu-lucu. Oh, Silakan Bu baik, Pak. Nur. Ya, baik. Saya berani ya. Ya. Assalamualaikum anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini anak ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sukses, sukses. Yes. Nah, baiklah anak ibu. Sekarang sebelum kita belajar, ibu absen dulu ya. Adib, hadir. Apa kabar Adib? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Pelis, hadir hari ini? Alhamdulillah. Sehat, Nak? Ya. Afifah, hadir? Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Nur Insan Fadilah, datang hari ini, Nak? Oh, udah datang kemarin sakit, udah sembuh ya, udah sehat. Alhamdulillah. Nah, baiklah anak-anak. Nah, ada yang hadir, ada yang tidak. Bagi yang kurang sehat, kita doakan sama-sama. Semoga cepat diangkat oleh Allah penyakitnya, supaya cepat sehat ya. Nah, baiklah. Sebelum kita lanjutkan pelajaran yang hari ini, Ibu bertanya dulu pelajaran yang kemarin ya. Nah, kemarin minggu yang telah lalu, kita belajar tentang surah Al-Adiyat. Masih ingatkah anak ibu tentang surah Al-Adiyat? Ayo tunjuk tangan, siapa yang masih ingat? Oh, mantap. Arif rupanya ada belajar di rumah. Bagaimana dengan Fatia? Coba sebutkan ayat yang terakhir dari surah Al-Adiyat. Ternyata anak ibu semuanya bisa. Ayo tepuk tangan dulu anak ibu semuanya. Beri aplaus ya. Iya. Baiklah. Sekarang kita lanjutkan dulu. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu ya, Nak. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo, Nak. Arif, maju ke depan ya, pimpin doanya. Nah, baiklah. Terima kasih, Arif. Nah, baiklah. Sekarang kita belajar hari ini materinya tentang surah At-Tin. Nah, tahukah kalian arti dari surah At-Tin? Nah, surah At-Tin itu diambil dari buah tin. Buah tin itu adalah buah surga. Nah, tahukah kalian siapakah di antara kalian yang sudah hafal surah At-Tin? Yo, semua udah pada hafal. Hebatnya anak ibu hari ini. Pada hafal semuanya surah At-Tin ya. Untuk kita semua. Nah, hari ini yang pertama kita belajar adalah membaca surah At-Tin dengan benar. Lafalnya, tajwidnya, makhrajul hurufnya, itu yang pertama kita baca. Nah, setelah nanti kita baca dengan benar, kita langsung mengartikan arti dari surah At-Tin. Nah, coba dulu. Siapa yang udah bisa tadi katanya semua udah bisa. Coba Arif dulu maju ke depan. Oh iya, rupanya Arif sudah bisa membaca, tapi masih perlu diperbaiki. Huruf-hurufnya belum pas. Membaca sudah bisa, tapi makhrajul hurufnya
banyak yang harus diperbaiki. Nah, coba Indah Ramadini, maju ke depan nak. Ibu mau dengar suaranya yang merdu. Baca yang bagus, ayo. Oh, alhamdulillah. Indah sudah benar bacaannya. Makhrajul hurufnya sudah benar. Tajwidnya sudah benar. Berarti yang kurang nanti akan kita perbaiki kembali. Bagi yang sudah bisa, itu nilainya 100. Bagi yang belum bisa, nanti simak ya di mana tekanan intonasi waktu Ibu baca, mana yang panjang, mana yang pendek, makhrajul hurufnya diperhatikan, tajwidnya juga diperhatikan. Nah, mengerti anak-anak? Iya, baik. Nah, berhubung sekarang udah jam 11, nampaknya ini banyak yang masih udah ngantuk ya. Kalau udah mulai ngantuk, kita apa dulu ya? Main game dulu, boleh? Baik. Kita main game dulu, ice breaking. Kalau hati senang tepuk tangan. Kalau hati senang petik jari, tidak bunyi. Kalau hati senang, mari bersenang-senang. Kalau hati senang, hentak kaki. Hore, bagus. Jangan ngantuk lagi ya. Nah, kalau sudah hilang ngantuknya, langsung kita masuk ke materi pembelajaran hari ini. Yang pertama kita membaca dulu. Membaca surah At-Tin dengan benar. Nah, perhatikan ya cara Ibu membaca. Di mana tekanannya? Nah, di mana panjang pendeknya? Ya, diperhatikan supaya yang belum bisa untuk kedepannya sudah bisa. Nah, dengarkan dulu Ibu baca. Nanti ikuti Ibu sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Di mana tekanannya tadi? Di ta. Wattini. Wattini. Berarti kalau ada tasydid, ada 2 huruf di situ double. Nah, wattini. Nah, wazaitun. Di za itu juga ada 2 huruf di situ double. Maka kita baca, nggak perlu kita baca wazaza. Nggak perlu seperti itu. Tapi kita bacanya langsung double, ada tasydid. Wattini. Nah, Ibu ulangi ya. Wattini wazzaitun. Ada berapa di tempat di situ Ibu baca tadi panjang? Ayo. Coba Atsil. Oh, ada 2. Mantap. Berarti dia memperhatikan tadi. Beri aplaus dulu untuk Atsil. Iya, bagus. Berarti di situ ada 2 tempat yang panjang Ibu baca barusan. Yang pertama panjangnya di ti. Kenapa ti panjang? Karena bertemu dengan ya mati. Nah, di situ 1 panjangnya. 1 lagi. Wazaitun. Di mana lagi yang panjang? Yaitu di tun. Kenapa tu-nya panjang? Karena bertemu dengan huruf waw mati atau sukun. Nah, di situ panjang. Ayo sama-sama kita baca ayat pertama. Wattini wazzaitun. Ayo anak laki-laki dulu. Nanti baru dilanjutkan sama anak perempuan ya. Kelompok laki-laki dulu. Nanti baru anak perempuan. Iya, bagus. Anak laki-laki umumnya sudah hampir pas bacaannya.
Nah, coba sekarang kelompok perempuan. Ayo, dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Mulai. Nah, ini dia yang perempuan rupanya sudah benar bacaannya. Nah, gitu seharusnya. Nah, laki-laki yang masih kurang pas bacaannya, nah sekarang kita belajar. Nanti di rumah juga diulangi lagi. Kita belajar ayat Al-Quran ini bagaimana sih caranya, Bu, biar bisa kita cepat menghafal? Ya, rajin-rajin mengulang. Misalnya, wattini wazaitun. Oh, mana tadi yang panjang ya? Lupa ya. Nah, ulang lagi. Ulang lagi di mana panjangnya? Wati, oh di ti ditekan panjangnya. Di situ agak lama, ya. Nah, di situ kita tekan intonasinya. Wati, panjangkan di situ karena ada ya sukun atau ya mati di situ. Wazaitun. Nah, di situ juga panjang karena bertemu dengan waw mati atau sukun. Nah, bagaimana anak-anak? Udah paham? Alhamdulillah sudah paham. Nah, gitu dia. Sudah selesai Bu Merang. Lanjut lagi, Pak. Teruskan. Cuma coba. Oh, baiklah. Baiklah. Sekarang kita lanjutkan bacaan surahnya ya. Coba Afifah dibaca ayat yang kedua. Ibu mau mendengar suaranya. Tadi bacaan anak perempuan udah pada benar. Coba Afifah, silakan nak. Nah, benar. Ini sudah benar bacaannya. Tekanannya di mana? Waturi sinin. Berarti ada berapa tempat panjangnya di situ, nak? 3 benar. Di mana satu? Nah, di tu. Satu lagi si. Satu lagi dini. Nah, di situ ada 3 tempat yang panjangnya. Yang pertama di tu, yang kedua di si, yang ketiga dini. Nah, kenapa kalau di tu? Karena bertemu dengan waw sukun atau mati. Nah, kenapa di si panjang? Karena bertemu dengan ya mati. Nah, begitu juga dengan ni. Ni ada ya mati juga di situ. Nah, selanjutnya coba dibaca Faira. Ayat yang ketiga. Nah, perhatikan mana yang panjang, mana yang pendek. Hurufnya, makhrajul hurufnya ya. Tolong diperhatikan ya, nak. Nah, coba. Ayat yang ketiga. Nah, benar. Wahadzal baladil amin. Yang panjang di mana? Waha. Mana lagi? Amin. Di minnya yang panjang. Nah, berarti ada berapa titik panjang di situ? Ada 2 tempat. Yang pertama di ha, yang kedua di min. Nah, coba Torik. Lanjutkan ayat yang ketiga. Oh, Torik rupanya nggak ingat ya. Lihat video ibu tadi lupa ya di mana panjang pendeknya. Nah, padahal tadi kita sudah melihat video yang ibu bacakan surah At-Tin. Enggak apa-apa. Nah, tolong diperhatikan biar ibu jelaskan ya. Nah, berarti belum bisa, masih kurang lancar. Nah, membaca sudah bisa, tapi panjang pendek. Tajwidnya belum pas, ya nggak apa-apa. Nah, karena hari ini pun hari pertama kita belajar surah At-Tin. Nah, surah At-Tin ini kita belajar 2 kali pertemuan. Nah, untuk pertemuan ke depan sudah bisa ya, nak. Apalagi sekarang kan ada Torik kan ada ngaji sore di TPA.
Nanti tambahkan ya belajarnya, diulang-ulang. Jadi kalau yang belum pas bacaannya, nanti diulang-ulang. Dan kalau misalnya belum juga bisa, nanti boleh datang ke kantor sama ibu biar ibu ajarkan. Ya, ulangan hari ini boleh ataupun besok juga boleh. Jumpai ibu di kantor biar ibu ajarkan. Ya, enggak masalah. Nggak bisa besok, lusa juga boleh. Datang tempat ibu ke kantor, biar ibu ajarkan. Tapi jangan lupa sore belajar lagi di TPA. Dimanapun di TPA pun jadi. Di mana Torik ngaji? Oh, di rumah ya, nggak apa-apa. Siapa yang ngajari? Oh, lebih mantap lah kalau les privat. Kalau datang ustazah ke rumah kan lebih mantap. Nanti belajar lagi sama ustazahnya ya. Kalaupun belum pas, jumpai ibu, boleh besok, lusa, datang ke kantor. Ya, biar ibu ajarkan. Bacaannya seperti ini ya Torik. Laqad khalaqnal insan. Benar, langsung penutupan pembelajaran. Penutupan ayatnya Pak. Nggak usah pegang materinya. Jadi Pak, bagaimana? Penutupan pembelajaran. Baik. Baiklah anak-anak. Kita cukupkan sampai di sini ya nak. Bacaannya tadi sudah banyak yang benar. Bagi yang belum benar, nanti diapakan lagi di rumah ya nak, dibaca kembali. Jadi rajin-rajin membaca Al-Quran. Intinya hari ini kita membaca makhrajul hurufnya yang benar, tajwidnya juga harus benar. Ingat ya nak, anak yang soleh adalah anak yang rajin membaca Al-Quran, rajin sholat, rajin berdoa, supaya tercapai cita-citanya di dunia dan akhirat. Baiklah, dengan mengucapkan Alhamdulillah, apa yang kita pelajari hari ini semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ucapkan salam ya nak. Ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu Wardiah ya. Semangat. Dan muridnya di sana ya? Gimana Pak? Banyak muridnya di sana? Muridnya banyak di sana? Murid? Banyak muridnya di Muntung? Oh banyak Pak, 40 orang kami satu kelas. 40 ya. Kira-kira 40 itu ideal nggak untuk satu guru? Enggak. Kurang ideal ya. Tidak itu Pak. harus diperkecil jumlahnya. Kira-kira yang ideal itu satu guru berapa orang? Paling tidak Pak 25 orang atau 20. Ya, 20 atau 25 itu yang. Ya, Pak. Karena kalau lebih itu maksimal, baik dari perhatian guru, meskipun dari keseriusan murid, terlalu luas, jadi kurang. Iya Pak. Baik, itu saja di Nur. Siap untuk selanjutnya siapa lagi akan bergabung. Mbak kata Bu Nur keluar dulu. Oh udah Pak ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Pak. Ya Bu, kita mulai ya Bu. Pak? Ada jelas, sejelas orangnya. Sejelas orangnya. Baik, kita mulai ya Bu. Namanya ya, siapa Bu? Nur Wardiah Pak. Nur Wardiah. Ya Pak. Itu kalau anak-anak manggilnya Bu Nur. Iya betul Pak. Bu Nur ya. Ya. Bu Nur ngajarnya di mana Bu Nur?
Saya mengajarnya di MIN, Pak. Madrasah Ibtidaiyah. Negeri. Iya, Pak, benar. Di tempatnya di mana ini? Di Subulus Salam, Aceh, Pak. Oh, Aceh ya. Iya, benar. Aceh di Banda Aceh. Acehnya di Enggak, mana? jauh dari Banda Aceh, Pak. 14 jam dari Banda Aceh. Oh, jauh itu. 14 jam. Jauh. Ah, masa 14 Iya, jam? iya, Pak. Perbatasan Di dengan mana? Sumatera Utara. Oh, dekat ke Sumatera Utara. Iya, benar. 6 jam ke Medan, Pak. Oh, 6 jam ya. Iya. Bu Nur, sebelum ini Ya, tamat Pak. di Win Medan atau di Sakwala? Di apa namanya Sidikalang, Pak, Sumatera Utara. Oh, berarti PTS swasta itu ya. Iya, benar. Sebelumnya itu di PAI, Suludin. Iya, sebelumnya di Banda Aceh, Pak. Ya, enggak maksudnya. D2 di Banda Aceh. Oh, D2. Iya, benar. Sudah ada peningkatan, sudah sampai D3 belum? Atau S1? S1, Pak. Oh, sudah S1 ya. Sudah, itulah di Sidikalang kemarin tuh 2016. Oh, gitu. Iya. Ya, sekarang kan sudah tambah lagi itu PPG. Iya, benar, PPG Pak. itu sudah eh, S1,5 itu. Iya, Ya S2 belum ya, cuma iya, S1 Pak. setengah. Iya, benar. Yang penting ada peningkatan ya Bu Nor. Iya, Pak. Kemarin itu Bu Nor memasukkan RPP-nya temanya tentang apa? Surah At-Tin, Pak. Altin. Ya, Terus apa lagi? masalah menyayangi anak yatim. Kalau anak piatu gimana Bu? Kenapa, Pak? Ini kan menyayangi anak yatim. Kalau menyayangi anak piatu, ada istilahnya piatu di sana. Ada, Pak. Saya yatim piatu lagi, Pak. Oh gitu ya. Kalau saya anak yatim ini. Oh, Ah, kan di temanya menyayangi anak yatim. Kalau menyayangi anak piatu, ada enggak temanya? eh, belum, Pak. Ya kan kalau kita lihat di dalam kajian ini, yang yatim itu kan man mata abuhu. Ya ya. Iya, Pak. Tapi dalam konsepnya itu sebenarnya kan bukan orang saja. Yang non orang, yang hewan pun kalau kemudian cuma bedanya kalau di hewan itu kan yang membantu, yang mengajarkan anak-anak itu kan ibunya. Pada Iya, ayam, pada ayam itu kan ibunya, bukan bapaknya. iya, Tapi kalau orang bapaknya yang bertanggung jawab. iya, Pak. Eh, Kalau kita lihat tentang menyayangi anak yatim ini, bagaimana Ibu menjelaskan ke siswa bahwa yang yatim itu bukan hanya, kalau anak piatu itu masuk enggak dalam kategori hadis ini? Kan rujukannya ada hadis ya, bahwa di surga nanti bahwa Rasulullah itu seperti ini. Iya, Pak. Nah, kalau siswanya tanya, kalau saya sudah piatu gimana? Masuk enggak dalam kategori itu? Masuk juga, Pak, karena dia butuh kasih sayang juga, Pak. Nanti kan ayahnya nikah lagi, dapat juga kasih sayang dari mama baru. Itu kan konteksnya bukan menyayangi anak yatim, ini kan orientasinya kepada seluruh seluruh Muslim ini ya, Bu Iya, Pak. Nor. Iya, Pak. Kan bukan dalam konteks ibu tiri saja ini. Iya, Ya kan seperti itu ya. iya, Pak. Eh, Kalau membicarakan anak yatim itu biasanya anak yatim itu kan nakal ya.
Iya. Gimana menyayangi anak yatim? Biasanya anak yatim itu nakal. Justru dijauhi anak yatim itu. Gimana caranya Bu Nor menjelaskan ke siswa itu? Ah, nggak boleh. Iya, nakal-nakal nak. Jangan nakal-nakal. Kita harus berteman walaupun dia nakal. Kita rangkul dia. Di kelas saya pun ada anak yatim yang apa-apa, tapi baik-baik saya lihat anaknya. Tapi Oh gitu ya, ya. tapi ada di kelas lain ya memang agak keriting pala kita. Ya kan karena kalau anak yatim itu kan karena bapaknya barangkali sudah tidak ada, Iya. sehingga yang memberikan pendidikan ataupun pengajaran itu kurang satu sosok, sosok bapaknya. Sehingga kadangkala kita lihat anak-anak itu kan agak ya pelampiasan kekurang kasih sayangannya itu diantaranya seperti itu. Agak nakal lah ya, Iya benar, agak Pak. nakal. Tapi rupanya kalau di Aceh enggak ya, masih bagus ya. Bukan, Pak. Kebetulan di kelas saya jumpanya ada 4 anak yatim baik-baik semua, tapi di kelas lain enggak seperti itu. Emang agak Perempuan nakal. enggak? Mana, Itu Pak? perempuan enggak? 3 Yang laki-laki, perempuan. 1 perempuan. 3 laki-laki di kelas Oh, saya, Pak. Tapi baik semua. kalau di sini kadang-kadang agak nakal yang laki-laki biasanya. Kalau Iya di perempuan kelas, itu agak iya, tapi di kelas lain memang ada juga yang agak nakal, Pak, anak yatim. oh iya iya. Iya. Itu menyayangi anak yatim itu wujudnya seperti apa yang Ibu contohkan ke siswa kita? Bagaimana, Pak? Wujud kasih sayang kepada anak yatim itu yang yang disupport oleh ayat itu kira-kira seperti apa kalau kita praktekkan ke anak-anak itu? Oh, kebetulan di kelas saya, Pak, anak yatim itu memang anak yang kurang mampu, Pak. Jadi saya bilang sama anak-anak, kalau kalian yang punya, kalau kawan kalian misalnya si Andi itu nggak ada uang, tolonglah diberikan jajannya, lebihkan jajan kalian, jangan kalian jajankan semua, sedekahkan untuk teman sebagian, saya bilang. Dan mereka mendengar. Kalau ada misalnya kalian bawa bekal, berbagi sama mereka, saya bilang. Alhamdulillah kawan-kawannya pun mau berbagi dengan mereka. Kalau di sekolah itu ada semacam donasi atau barangkali namanya Jumat Berkah namanya atau Jumat hari memberi barangkali Bu? Ada ya. Pak. Nanti Karena kami akan memberi kepada mereka. ya kita akan begini, ayat itu kan sifatnya normatif saja ya, tapi aplikasinya itu tentu akan kelihatan kalau disponsori, digerakkan diantaranya oleh guru ya. Iya Pak ya. Sehingga kalau hal-halnya sifatnya yang kecil, barangkali itu kelihatan di siswa. Tapi kalau sifatnya yang agak besar seperti bayar SPP, membelikan baju seragam, umpamanya, membelikan sepatu, kalau memang mereka tidak mampu, saya kira ini termasuk bagian dari aplikasi menyayangi anak yatim berdasarkan teks dan konteks hadis ya, Iya Pak. Bu Nur. Iya Pak. Nah, diinisiasi, kemudian itu bisa menjadi sesuatu yang melekat di dalam ingatan siswa, apalagi kepada anak yatim yang bersangkutan, bahwa mereka mendapatkan kasih sayang seperti mereka mendapatkan dari orang tuanya. Ya, seperti itu ya, benar. Iya benar Pak. Terus Bu Nur, Ya, Pak. kalau terkait dengan tipek ini, apa yang Bu Nur lakukan? Bagaimana Pak? Teknological,
technological, pedagogic, content, knowledge. Ini udah masuk Ibu Upi. Oh, Ketika saya menyaji, Saya kebetulan Pak, anak yatim di kelas saya itu agak tertinggal dari temannya. Nggak bisa membaca, nggak Terus? bisa menulis, jadi saya rangkul, saya bawa ke tempat saya, ke meja saya, dan saya bedakan dia dengan kawan-kawan yang lain. Jadi kawannya bilang, mereka ibu spesialkan ya, bilangnya. Bukan, saya bilang, karena Itu mereka belum bisa, saya bilang. itu sudah kelas berapa, Benar? Itu Ah, kelas berapa itu, Benar? itu kelas 5, Pak. Materi di LPP-nya tentang apa? Masih ada yang belum bisa membaca? Masih. Oh, itu membaca Al-Quran berarti ya? Bukan membaca huruf Latin? Membaca huruf Latin juga masih, Pak. Ada. Oh, ada ya? Iya. Bu Upi jelaskan. Itu masalahnya di mana? Kok kenapa sampai kelas 5 belum bisa baca? Nah, itulah karena saya selama ini wali kelas, Pak. Jadi kan saya tahu anak-anak saya mana yang bisa baca, mana yang tidak. Itu kira-kira di mana ininya, Bu? Sehingga kelas 5 belum bisa baca? Ya, kalau saya bilang ya dari guru kelas bawah lah, Pak. Oh, gitu ya. Karena kan kalau belum bisa membaca, maunya jangan dinaikkan kelas dulu. Sayangkan dia kelas 5, dia tertinggal dari kawan-kawannya. Jadi untuk ngeles, mereka nggak ada uang gitu. Itu kalau ngajar yang belum bisa membaca itu gimana caranya, Bu Nur? Saya panggil ke depan, Pak, di meja saya. Saya taruh berapa kursi, berapa orang mereka nggak bisa, saya bimbing. Dan beda pelajaran mereka dengan yang mereka udah bisa. Itu saya buat, Pak. Mereka saya bimbing membaca dulu. Kembali lagi berarti belajar lagi A, B, C, D. Iya. Belajar lagi Iqra. Iya, benar. Oh. Nggak bisa kita samakan, Pak. Karena mereka terlalu rame, 40 satu kelas. Oh, banyak itu. Itu bisa 2 kelas itu dipecah itu, Bu Nur. Iya, Kan tapi nggak rondelnya ada kelas, Pak. Laki-laki. Oh. Apa lagi? Yalah, saya kira itu tambah berat ini kerjaan Bu Nur ini. Iya. Tapi mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan itu bagian dari amal jariah ya. Bagian Amin. dari ihsan. Amin. Ya. Terus lanjut Bu Nur. Ya, Pak. Kalau terkait dengan kebermaknaannya ini yang hot high order thinking itu gimana Bu Nur? Ini tentu bagi yang sudah lanjut ini ya. Wali nikah itu berapa bagi jatah? Iya, Pak. Mereka kalau misalnya kita kasih soal, tetap saya bedakan dengan yang anak yang belum mampu, Pak. Dan kalau memberi PR juga sama seperti itu. Kalau yang PR untuk yang anak yang nggak bisa, saya buat nanti PR kamu, apa yang kamu lihat, kamu tulis ya. Apa yang kamu makan, kamu tulis. Sementara anak yang bisa, itu saya kasih berdasarkan buku, Pak. Seperti itu saya lakukan. Wali itu pertama namanya wali nasab. Dengar suara saya, Bukti? Pak. Tapi saya kira nanti Bu Nur harus mengidentifikasi, mengklasifikasikan ya kemampuan siswa, kemudian ya seperti yang tadi, kalau seandainya Anda bisa berarti dirangkul ke rumah, ya semi privat, dan Ya, bagi benar, yang Pak. sudah, bagi yang sudah baru kita tingkatkan ya materinya. Iya, Pak. Ya, oke, Bu Nur. Di sana ada Al-Quran, Bu Nur? Ada, Pak.
Ya, kalau masih ada kakeknya dulu. Dibaca Ali Imran ayat 2, Bu Nur. Ali Imran, Pak. Kan Ya. saudara bapak. Kalau tidak ada bapak, kakek. Kalau tidak ada kakek, baru saudara laki-laki. Jadi Upi harus pahami kembali ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan masalah nikah itu ada iddah. Apa itu iddah? Allahu la ilaha illal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Ya kan? Ya, sudah cukup, Bu Nur. Sadaqallahul Satu azim. lagi, coba diambil kertas sama pulpen atau spidol. Oh, baik, Pak. Gimana, Upi? Apa? Ya, ditulis, Bu. Iya, Pak. Aqimis shalah. Jadi 3 bulan aja semuanya itu. Aqimis shalah liduluki syamsi. Kalau cerai hidup 3 bulan, Upi. Optimis salah, Bapak? Liduluki syamsi. Cerai hidup itu 3 bulan 10 hari. Ila ghasaqil lail. Kalau cerai mati berapa, Upi? Ila, Bapak. Ila ghasaqil lail. Oh, Ila ghasaqil lail. Berapa dong? oke. Oh, Itu salah Upi memahaminya itu. Jadi masa iddah itu kalau dia itu cerai hidup, udah, Pak. Dah. Tolong diangkat, Bu Nur. Itu masa iddahnya Ke atas kan sedikit. hari. Nampak, Pak? Ada dengan Ya. Oh, tunggu dulu. hilang suaranya. Ya, masa iddah perempuan itu kalau Liduluk itu wanitanya bukan masih haid 3 pakai bulan kaf. 10 hari. Pakai Bukan kaf. 3 bulan. Liduluki. Oh, Liduluk. baik, Pak. Yang 3 bulan itu Pakai adalah kaf. kalau wanitanya sudah tua atau sudah Pakai K. Oh, kaf ya. kalau misalnya Ya. yang ditinggal mati
Saya tulis lain, Pak. Nggak apa-apa. Terus yang di bawahnya satu lagi. Rasak. Gini. Rasak. Nah, rasak itu rasak bukan disambung ya dengan lamnya. Rasaki al-lail. Rasaki al-lail. Seperti itu tulisannya. Saki online. Al-lail. Kemudian asyam itu pakai alif satu lagi. Baik, ini Asyam. Nah, ya, sudah oke. Bu Nor, jaringannya atau kita cukupkan Bu Nor komprenya. Mudah-mudahan Bu Nor sehat selalu. Tetap Amin. semangat untuk mengajar di sana ya Bu Nor. Iya, Pak. Kemudian sukses PPG dan kegiatan-kegiatan lainnya. Iya, Pak. Kita akhiri dengan baca hamdalah Bu Nor. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin.